Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di cuaca yang penuh keberkahan ini, yaitu bumi ini sedang dibasahi dengan keberkahan yang diturunkan oleh Allah dari langit, Allahumma sayyiban nafi'a, yaitu hujan. Maka tentu ini adalah merupakan kesempatan yang baik untuk kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara doa atau waktu yang terbaik untuk berdoa adalah turunnya hujan. Kemudian yang kedua, kita diberikan nikmat yang luar biasa yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkannya untuk bisa hadir. Tadi jam 5-an ana sedang berpikir, Pak, berangkat apa enggak? Karena hujannya deras. Ana baru berangkat dari rumah tadi jam 6 kurang seperempat. Setelah menguatkan tekad ana. Iya, karena ana teringat jamaah Masjid Al-Hidayah, alhamdulillah lahum al-hirs wal juhud. Mereka punya semangat yang kuat, tekad yang tinggi di dalam mencari ilmu, ya. Maka ana minta izin sama istri untuk tetap berangkat. Apa kata istri? Jadi berangkat, bah. Padahal istri mungkin udah berharap enggak pergi. Alhamdulillah, ya. Kemudian kalaupun apalagi sudahlah didukung dengan cuaca, kemudian bukan hanya sekedar jalan yang becek, ternyata tenggorokan ana juga serak-serak becek. Ya, alhamdulillah ala kulli hal, ya. Tetapi ana berupaya, ya, untuk bisa hadir, untuk, ya, tentunya kita semuanya sama-sama untuk bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ana tahu antum datang ke sini mungkin dengan usaha yang kuat, bisa jadi dari jarak yang mungkin tidak lagi dekat dengan masjid ini, maka kehadiran dan harapan antum untuk bisa hadir di sini adalah diantaranya hadir di majelis ilmu. Tapi sekalipun nanti ternyata di dalam perjalanan hadir majelis ilmu atau ketika sudah hadir, qaddarallah majelis ta'limnya diliburkan, maka janganlah bersedih, ya, karena niat antum adalah sebuah kebaikan dan tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan sesuatu yang sudah diniatkan di dalam kebaikan. Allah tidak akan menyia-nyiakan sesuatu yang sudah diniatkan dari kebaikan. La yudhi'u ajral muhsinin. Teringat kami, jarak antum dengan kami yang ikut peserta daurah di Madinah lebih jauhan mana, Pak? Kami datang ke Madinah waktu itu, daurah yang kedua di Masjid Nabawi, yang diniatkan untuk ikut bersama atau diniatkan untuk mengikuti daurah yang diisi oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, daurah yang kedua. Qaddarallahu masya'a fa'al, Syekh sudah datang karena daurah itu dimulai ba'da asar dan kabar dari panitia karena Syekh ini tinggal di Riyadh. Riyadh ke Madinah itu sudah puluhan jam datangnya, ya, puluhan jam, bisa 8 atau 10 jam perjalanan daratnya. Ba'da Jumat atau di Jumat itu sudah datang. Qaddarallah ada uzur, tiba-tiba oleh kerajaan Saudi dipanggil beliau kembali untuk ke Riyadh, karena beliau adalah merupakan dai pilihan dari kerajaan Saudi, ya. Tidak semua atau tidak bisa orang itu mengisi di Masjid Nabawi atau menjadi imam di Masjid Nabawi kecuali yang telah dipilih oleh pemerintah kerajaan Saudi.
Padahal beliau sudah datang ba'da Jumat itu sudah ada, atau Jumatan itu sudah ada, dan kajian ba'da asar. Mereka para peserta yang mendapatkan kabar dari panitia Syekh sudah datang, tentu disambut dengan sukacita. Apalagi kami yang datang dari jauh. Ternyata dipanggil kembali ke Riyadh. Bayangkan, Pak, datang dari Indonesia, datang dari beragam macam negara, ke sana tidak sedikit uang yang dikeluarkan, kemudian jarak pun juga tidak dekat. Datang ke sana berharap ikut untuk bisa duduk daurah selama kurang lebih 7 hari di Masjid Nabawi bersama Syekh Shalih Al-Utsaimin. Namun qadarullah beliau ada uzur, akhirnya kami tidak jadi daurah. Tak jadi daurah. Insyaallah. Apa yang terjadi? Ya tentu sedih karena niat kami datang ke sana adalah untuk daurah. Tapi alhamdulillah setelah itu oleh pemerintah kerajaan Saudi ini ditukarlah, diadakan daurah di tempat yang lain, yaitu di Masjid Sayyid Syuhada Uhud di dekat dengan Jabal Rummah, yaitu dekat dengan kuburan daripada syuhada Uhud yang tempat terjadinya peperangan Uhud. Di situ ada masjid namanya Sayyid Syuhada Uhud. Tetapi walaupun memang kita bahagia, namun sempat libur 2 hari. Ya, harusnya daurah itu dimulai hari Jumat. Hampir kami mengira tidak ada lagi daurah yang diadakan oleh pemerintah kerajaan Saudi, namun ternyata di hari Ahad ada. Langsung segera kami ke sana, walaupun menambah lagi biaya. Karena jaraknya dari hotel atau tempat penginapan kami untuk ke sana harus menempuh jarak kurang lebih 3 sampai 4 kilo. Naik taksi lagi, ngeluarin uang 10 real lagi, transport lagi bolak-balik 20 pergi pulang itu kurang lebih 20 real lagi. 20 dikali 4.000 berapa? Dalam sehari kami kurang lebih mengeluarkan uang 80.000. Ya, berapa kali bensin itu? Ya alhamdulillah. Maka itulah disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu dengan baik kecuali dengan 6 perkara. Di antaranya adalah kesungguh-sungguhan, al-hirs wal ijtihad, kemudian yang diantaranya juga adalah al-bulghah, dirham, yaitu adanya modal dari harta, perjuangan harta. Dan para asatid yang ikut daurah di sana, mereka mengeluarkan banyak harta, bahkan ada yang menjual kendaraan mereka, motornya, bahkan ada yang menjual alat media yang biasa mereka gunakan untuk menulis ilmu, yaitu laptopnya, mereka jual untuk apa? Untuk bisa berangkat hadir di daurah, walaupun sempat ada ujian untuk kami, yaitu uzur kurang lebih 2 hari ditiadakan atau tidak adanya daurah. Yang berharap bersama Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau yang dikenal di tengah-tengah umat saat ini memiliki banyaknya sanad. Jadi yang pertama alhamdulillah ana bisa mengikutinya, qadarullah yang kedua kalinya tidak bisa karena Syekh Shalih memiliki uzur. Akhirnya pindah ke Masjid Uhud dengan pemateri dari masyayikh yang berbeda, tidak sesuai dengan apa yang mungkin di awal sudah diniatkan oleh mereka para penuntut ilmu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Maka di sini kita mendapatkan pelajaran yang baik. Untuk kebaikan harus ada perjuangan, untuk kebaikan harus ada pengorbanan. Wallahu taala a'lam. Surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya adalah bukti. Ya. Bayyin atau Al-Bayyinah artinya adalah bukti. Sebagai mereka mengatakan para ulama tafsir, surat Al-Bayyinah masuk ke dalam kategori Madaniyah. Surat yang ke-98 secara urutan saat ini, surat 98 yang berjumlah 8 ayat. Diawali oleh penulis di dalam memuqaddamahi penjelasan surat Al-Bayyinah, yaitu adalah Rasulullah SAW membaca surat ini kepada Ubay, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Imam Ahmad rahimahullah taala meriwayatkan bahwa Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, "Innallaha amarani, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku an aqra 'alaika, untuk membaca kepadamu
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lam yakunil ladzina kafaru. Maka surat Al-Bayyinah penamaan yang lainnya juga adalah lam yakun. Surat lam yakunil ladzina kafaru. Ya, sama seperti kita mengatakan surat Al-Muluk, nama lainnya adalah surat Tabarak, diambil dari penggalan ayatnya. Maka surat Al-Bayyinah nama lain atau penyebutan lainnya adalah juga surat lam yakun. Lam yakun ya, karena memang tidak ada lagi surat yang lain yang diawali dengan ayat lam yakunil ladzina kafaru. Ubay bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ini adalah diantara keistimewaan Ubay bin Ka'ab, sampai kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Al-Bayyinah. Maka pelajarilah sirah biografi sahabat yang mulia ini, Ubay bin Ka'ab, sehingga kita mengetahui apa saja kemuliaan dan kelebihannya, fadlnya, sehingga kepadanya lah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Al-Bayyinah. Ubay bertanya, apakah dia menyinggung namaku kepadamu? Nah, ini yang harusnya kita dapatkan juga dari seorang mukmin. Ketika dia mendengarkan ayat Al-Quran, dia membawa kepada dirinya, apakah ayat ini ada di dalam diriku? Apakah ayat ini terdapat sesuatu penjelasan yang aku berada di dalamnya? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan suatu perkara, maka kita seorang mukmin harus membawa diri kita sebagai renungan. Jangan-jangan di dalam pengharaman yang diharamkan oleh Allah di dalam ayat ini kita melakukannya. Ketika mendapatkan perintah dari Allah, apakah di dalam perintah yang telah Allah perintahkan di dalam ayat ini sudahkah kita melaksanakannya? Atau jangan-jangan kita belum melakukannya, atau jangan-jangan sama sekali kita tidak melakukannya, mengabaikannya. Maka inilah yang harusnya dibawa oleh seorang mukmin. Tatkala dia mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, dia renungi, dia resapi, dia bawa ke dalam kehidupan dirinya. Dan inilah yang disebut dengan tadabbur. Dan inilah yang disebut dengan tadabbur. Mempelajari, memahami, meresapi makna yang terkandung dari ayat Al-Quran di dalam jiwanya, inilah yang disebut dengan tadabbur. Beliau menjawab benar, lalu Ubay menangis. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan hadis Syu'bah ya. Ketika Nabi SAW mengatakan, benar ya Ubay ya, apakah dia menyinggung namaku kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan benar ya, padahal secara lafziyah tidak disebutkan nama Ubay bin Ka'ab, tidak disebutkan nama Ubay bin Ka'ab. Namun beliau menangis dengan mendengarkan jawaban dari Nabi SAW. Dan disinilah kita juga mendapatkan pelajaran, ketika kita meresapi, merenungi, dan mentadabburi ayat Al-Quran, berupayalah kita untuk menangis. Kalau kita tidak bisa menangis, maka apa kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala? Tabaka itu adalah pura-pura menangis. Ya, pura-pura menangis di sini artinya apa? Berupaya terus untuk menangis. Ketika kita melihat orang di dalam salatnya dia menangis, dan di dalam ayat yang dibacakan oleh imam terdapat azab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melihat di samping kita ada yang menangis, maka berupayalah kita untuk bisa menangis. Apalagi tangisan kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhir ayat ini atau di akhir surat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa dzalika liman khasyiya rabbah radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Dan diantara bentuk kita menunjukkan kita takut kepada Allah, kita menangis. Anak kalau takut dimarahi sama orang tua, apa yang dia tunjukkan dari ekspresinya? Menangis. Anak kalau dia tidak mendapatkan maaf dari orang tuanya, apa yang dia tunjukkan dari ekspresi wajahnya? Untuk bisa mendapatkan maaf dari orang tuanya, dia menangis. Maka kesungguhan ya daripada menunjukkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menampakkan tangisan kita di hadapan Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainan, ada dua air mata yang menetes, la tamassahuman nar, yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Di antara air mata yang menetes yang tidak akan tersentuh oleh api neraka adalah ainun bakat min khasyatillah, air mata yang menetes karena takut kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka berupayalah kita menangis tatkala kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan banyaknya ayat yang menerangkan tentang orang-orang soleh, orang-orang yang beriman. Khurru, mereka tersungkur, tersujud di hadapan Allah di dalam merenungi ayatnya. Wa bukiya, dan mereka pun juga menangis. Dan banyak kisah orang-orang soleh tentunya, dan ini sudah diterjemahkan di dalam pustaka Asy-Syafi'i. Ya, mereka adalah orang-orang yang menangis. Ya, menangis karena Al-Qur'an. Bahkan anak daripada Fudail bin Iyad rahimahullah taala pun juga pernah dikenal di dalam sejarah Islam apa? Qatilul Qur'an. Orang yang dibunuh karena Al-Qur'an. Qatil itu adalah orang yang terbunuh, ya. Maksudnya ketika itu dia sedang diimami oleh ayahnya, itu Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Kemudian ayahnya ketika hendak salat, dia selalu memperhatikan kehadiran anaknya. Ketika anaknya hadir, dia tidak akan membacakan di dalam salatnya ini ayat yang menerangkan tentang azab, karena dia tahu anaknya ini sangat mudah untuk menangis, dan tangisannya itu pun juga terisak-isak. Dan ternyata ketika dia salat, dia tidak memperhatikan di awal sebelum salat itu adanya anaknya tersebut. Akhirnya dibacakanlah ayat yang menerangkan tentang masalah siksaan. Ternyata di belakang jamaah atau barisan yang paling belakang terdengar orang yang menangis dengan suara yang sangat terisak-isak. Begitu takutnya dia tentang masalah azab yang dibacakan oleh bapaknya di dalam salatnya tersebut, menjadikan dia pingsan. Dia pingsan, kemudian dia sadarkan diri, teringat lagi dengan ayat yang dibacakan di dalam salat tersebut. Akhirnya dia pingsan, sadarkan lagi, kemudian dia pingsan, dan setelah itu tidak sadar lagi, yaitu mati rahimahullahu taala. Makanya matinya dia ini yaitu anak dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, salah seorang ulama tabi'in, maka dikenal dengan qatilul Quran. Ya, yang membunuh dia itu adalah Al-Quran. Artinya membunuh di sini bukanlah menjadi alat tajam, tidak, tetapi karena dia betul-betul di dalam mentadaburi ayat Al-Quran, sehingga menjadikan dia takut, kemudian pingsan, kemudian setelah itu meninggal dunia. Maka ini diantara bentuk hati yang seharusnya kita miliki, dan nanti akan kita dapatkan hunafa di dalam ayat ini. Dan ada buku yang membahas tentang masalah jiwa yang hanif, dan ini adalah buku yang sangat bagus untukmu yang berjiwa hanif, yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadil Armen Halim Naro rahimahullah ta'ala. Maka saya sarankan kepada ikhwah yang berupaya untuk membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, melunakkan hatinya yang sedang keras, bacalah buku tersebut rahimahullah ta'ala yang ditulis oleh Al-Ustadz Armen Halim Naro. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrik. Kenapa dikatakan kafir, Pak? Karena mana ada orang ahlul kitab kenapa dibilang kafir? Karena mereka ketika ini penjelasan dari Syekh Utsman Al-Khamis hafizallahu taala. Ya, sepanjang perjalanan ke sini, alhamdulillah ana memakai headset dan ana mendengarkan penjelasan itu kurang lebih sudah 3 masyayikh yang ana dengarkan untuk surat Al-Bayyinah ini sambil menikmati turunnya hujan tadi. Alhamdulillah, ya. Apa kata Syekh Utsman Al-Khamis rahimahullah taala, kenapa mereka dikatakan kafir? Karena sampai saat ini mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, apakah mereka mau dikatakan muslim? Tidak ada. Padahal agamanya para nabi semuanya adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, ya. Kemudian, ya, kita melihat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 20. Surah Ali Imran ayat 20 ini tambahan syawahid, tambahan penekanan daripada ayat ini. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum. Dikatakan kepada mereka utul kitab, yang didatangkan atau yang diturunkan kepada mereka Alkitab. Siapa mereka yang mendapatkan Alkitab? Yaitu Yahudi dan Nasrani. A aslamtum.
Apakah kalian Islam? Ya, yaitu masuk beragama Islam. Ya. Fa in aslamu, kalau mereka beragama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, faqadih tadau, maka mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karena mereka mengingkari dan tidak mau masuk ke dalam agama Islam, sehingga mereka kufur. Mereka kufur. Dan ini sudah disebutkan, aslamtum, ya, aslamtum. Maka tidak ada orang Yahudi dan Nasrani ketika ditanya, apakah engkau Muslim? Mereka tidak mau mengatakan mereka Muslim. Padahal pada hakikatnya seluruh agama yang dibawa oleh para nabi yaitu adalah agama Islam. Sebagaimana juga dikatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 131, 132. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Tatkala Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim bapaknya para nabi, Nabi Musa dan Nabi Isa berasal daripada zuriyahnya, keturunannya daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semuanya ini merucut kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapaknya para nabi, ya. Bahkan terakhir dari Nabi Muhammad SAW pun juga silsilah zuriyahnya, silsilah daripada keturunannya akan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya diantara gelar Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Nabi Nuh, Abun Nas, Abul Bashar, ya, bapak manusia yang kedua adalah Nabi Nuh setelah Nabi Adam, Adam, ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 131, 132, maka Nabi Ibrahim mengatakan apa? Aslamtu li rabbil alamin. Kemudian Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anaknya dan diantaranya juga Yakub kepada anaknya, innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilih bagi kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan Muslim. Maka jelas, ya, dari ayat ini yang telah kita bacakan semuanya menerangkan agama para nabi adalah Islam. Ya. Wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata artinya mereka senantiasa masih memeluk keyakinan agama mereka, yaitu orang Yahudi masih memeluk keyakinan yang telah dibawa daripada nabinya, Nabi Musa. Nah, yaitu orang Nasrani pun juga demikian, yaitu dia masih memeluk ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ahlul kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani, sementara orang musyrik adalah mereka penyembah berhala dan api, baik dari bangsa Arab maupun bangsa selain Arab. Mujahid berkata, mereka tidaklah munfakin. Munfakin artinya tarikin, yaitu meninggalkan agama mereka, yakni mereka tidak akan berhenti hingga datang kebenaran kepada mereka. Malah justru setelah datang kebenaran kepada mereka, mereka tinggalkan ajaran nabi mereka. Ya, siapa mereka? Siapa itu kebenaran atau apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini? Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Ya, kebenaran yang dimaksud di sini yang datang kepada mereka adalah Rasul dari Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian yang lain mengatakan yang dimaksud dengan al-bayyinah di sini adalah Al-Qur'an. Karena Nabi datang untuk membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Jadi di sini terjadi silang pendapat di antara ulama berkaitan tentang siapa atau apa itu al-bayyinah, bukti nyata yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang ahlul kitab dan musyrikin. Ada yang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena disebutkan pertama kali di sini adalah Rasulun minallah. Rasul dari Allah, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Imam Qatadah rahimahullah taala mengatakan yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru. Orang-orang kafir
yakni ahlul kitab wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik. Berarti di sini kita sudah meyakini apa? Orang kafir itu orang-orang ahlul kitab adalah kafir. Orang ahlul kitab adalah kafir, dan kafir tentu punya batas kita bermuamalah dengannya. Kita memiliki batasan muamalah dengannya. Di antaranya adalah batasan di dalam agama. Kalau di dalam muamalah duniawiyah, maka silahkan selama itu adalah merupakan muamalah yang halal, boleh kita bermuamalah dengannya. Dan Nabi SAW bermuamalah, bertransaksi jual beli dengan orang-orang Yahudi, begitu juga dengan orang-orang Nasrani. Tetapi kalau sudah sampai kepada agama, maka kita punya kaidah yang Allah terangkan di dalam Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kemudian Allah menjelaskan bukti yang nyata dengan firman Allah, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang dari Allah, seorang utusan yang datang dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu adalah Al-Quran, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang beliau baca. Nah, di sini digabungkan oleh penulis ketika terjadi silang pendapat di antara para ulama tafsir tentang al-bayyinah. Apa yang dimaksud dengan bukti yang nyata yang Allah berikan kepada orang-orang kafir dari ahlul kitab juga dan juga pelaku kesyirikan? Ada yang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad, ada juga yang mengatakan itu al-bayyinah adalah Al-Quran, tetapi oleh penulis digabungkan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Maka al-bayyinah yang datang kepada al-bayyinah, bukti nyata yang datang yang Allah berikan kepada orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan musyrikin, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Dan lembaran Al-Quran adalah lembaran-lembaran yang disucikan serta tertulis di tempat yang tertinggi, yaitu Al-Lauh Al-Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz ini adalah merupakan tempat yang paling tinggi. Dan sebagaimana ya kita mengetahui, di antara juga yang kita pernah pelajari adalah Illiyin. Illiyin yaitu adalah tempat yang tinggi. Dan tempat yang tinggi di sini adalah tempat diletakkannya Al-Quran ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Maka Al-Quran ini pun juga menggabungkan, Al-Quran pun juga mengumpulkan hukum-hukum yang masih berlaku. Agama para nabi ini adalah satu, walaupun syariat mereka berbeda-beda. Yang berbeda-beda itu adalah syariat yang diajarkan kepada kaumnya di masanya. Tetapi agama mereka pada hakikatnya, yaitu agama para nabi, dinul anbiya wahid. Walau kanat syara'i'uhum mukhtalifah, walaupun hukum-hukum di dalam syariat mereka terkadang ada perbedaan, tetapi agama mereka satu. Ya, tetapi agama mereka adalah satu. Maka di sini tentu menjadi keutamaan dan keistimewaan agama Islam, masih mengumpulkan kitab-kitab yang terjaga daripada isi kitab Taurat dan Injil, berada di dalam Al-Quran, ya, berada di dalam Al-Quran. Fiha, ya, di dalam lembaran-lembaran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran, terdapat kutub. Kutub itu apa? Buku-buku, kitab-kitab. Dan kitab yang dimaksud di sini adalah kitabnya yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa, dan juga kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi Isa, dan juga kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Karena disebutkan di akhir surah Al-A'la juga suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Ibrahim juga memiliki kitab yang itu hanya kumpulan beberapa lembaran. Suhuf itu adalah hanya kumpulan beberapa lembaran ya. Maka kenapa di sini disebutkan kutub, bukan kitaban? Kalau dua buku itu adalah kitaban, dan tentu dua buku yang dimaksud itu adalah kitab yang ada pada Nabi Musa dan Nabi Isa. Tetapi di sini tambahkan lagi, lebih daripada dua, jamak daripada kitab adalah kutub. Sahih Ustaz? Masya Allah.
Ada ahlul lughah. Iya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Masyaallah. Kutubun, kitab-kitab, ya. Lebih daripada 2 kitab. Yang dimaksud dengan 2 kitab di sini adalah kitabnya yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang sebelumnya yaitu adalah kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Ibnu Jarir menafsirkan sebagai berikut, yakni lembaran-lembaran yang disucikan tersebut terdapat kitab-kitab yang mulia, adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka tentu ini pertanyaan dari Allah yang tidak butuh jawaban, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah menzalimi hambanya. Lurus tanpa ada kekeliruan, karena kitab-kitab tersebut semuanya datang berasal dari sumber yang sama. Tidak ada yang melenceng dari isi kitab tersebut, karena sumber turunnya kitab-kitab tersebut yaitu datang dari sumber yang sama. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin kitab tersebut melenceng, tidak mungkin kitab tersebut tidak lurus atau terdapat kekeliruan. Mesti semuanya baik, adil, mulia, lurus, dan tidak ada kekeliruan yang ada di dalamnya. Perselisihan mereka hanya terjadi setelah datangnya pengetahuan kepada mereka. Maka ini yang harusnya kita ketahui, yang kita takutkan juga terdapat di dalam diri kita. Jangan sampai setelah bertambahnya ilmu kita malah membuka banyaknya perdebatan. Kadang-kadang makin banyak ilmu malah makin sering berdebat. Dulu pas belum banyak ilmu kayaknya diam aja karena nggak tahu bahan yang mau didebatin apa. Setelah mulai bertambahnya ilmu, akhirnya hujat sana, hujat sini, bantah sana, bantah sini. Yang itu menghasilkan apa? Perdebatan yang berujung terhadap perselisihan dan perpecahan di antara kaum muslimin. Padahal Allah tabaraka wa taala perintahkan kita untuk senantiasa bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berpecah belah. Dan inilah yang terjadi kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berpecah belah malah setelah datangnya al-bayyinah. Padahal apa bedanya isi kitab mereka dengan isi kitab yang ada di dalam Al-Quran? Apa perbedaan syariat yang diajarkan? Secara utama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah mereka diperintahkan salat? Dan juga Nabi SAW diperintahkan untuk salat. Bukankah mereka diperintahkan untuk berpuasa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Orang-orang terdahulu pun juga telah diwajibkan untuk berpuasa. Apa perbedaan hukum-hukum yang wajib yang ada di dalam agama mereka yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada perbedaan. Di dalam Quran surat Maryam, ya, surat yang kita kenal sangat masyhur saat ini, yaitu ayat yang ke-30. Qala inni abdullah. Apa kata Nabi Isa? Aku ini adalah hamba Allah tabaraka wa taala. Atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Allah datangkan kepadaku kitab dan Allah menjadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubaraka, dan Allah menjadikan aku mendapatkan keberkahan aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Wa awsani bis shalah, dan Allah memberikan wasiat kepada Nabi Isa untuk bisa melaksanakan salat, waz zakah ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Apa bedanya? Nah, ini dia. Sekarang ini pun juga harus menjadi sesuatu yang kita renungi. Kita dengan saudara kita tidaklah tidak ada perbedaan di antara mereka. Harusnya ketika kita mendapatkan banyaknya ilmu, bukan malah menjadikan kita lebih angkuh, sombong, takjub, bahkan dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala. Malah harusnya sebaliknya, tatkala kita bertambah ilmu, datang kepada kita al-bayyinah, datang kepada kita hujjah, datang kepada kita dalil ilmu, harusnya menjadikan kita menjadi lebih mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Selanjutnya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan tidaklah berpecah belah
orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Apa itu? Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kehadiran Nabi pun juga di dalam kitab mereka diakui. Ya, kehadiran Nabi diakui. Ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 105, Allah Subhanahu wa taala melarang, janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas. Harusnya datangnya ilmu membuat kita makin kokoh dan kuat di dalam kebersamaan, di dalam persatuan, bukan menjadikan kita saling berpecah belah. Wah, antum silakan, antum mengambil pendapat antum ini, ana enggak, ana ini. Ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Wah, juga bisa. Ayat ini lakum dinukum waliyadin adalah ditujukan kepada orang kafir dari orang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan ini, dan Nabi mukmin. Iya, kemudian mengucapkan kepada orang kafir. Lah, ini sesama orang mukmin masa dianggap kafir? Maka ini tentu pendalilan yang salah, yang keliru ya. Mungkin biar keren ada ayatnya. Tapi kan pendalilannya salah, subhanallah ya. Mereka yang dimaksud adalah umat yang menerima kitab-kitab sebelum kita. Setelah Allah menyampaikan dalil-dalil dan bukti yang nyata kepada mereka, malah mereka berselisih dan terpecah belah di dalam memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dari kitab-kitab tersebut. Mereka banyak berselisih sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa jalur, innal yahuda ikhtalafu ala 71 firqah, sesungguhnya orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa inna nasara, adapun juga orang Nasrani berpecah belah ala 72 firqah, terpecah belah sampai sebanyak berapa golongan? 72. Wah, punya golongan ini, golongan itu 72. Tapi yang paling banyak diantara itu orang Islam. Karena begitu besar dan kuatnya perselisihan di antara mereka, dan ini sudah kita lihat saat ini, sudah mulai terlihat ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu ini adalah kabar yang menyedihkan. Karena umat ini akan terpecah belah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu, kata sa menunjukkan suatu saat akan terjadi. Sa'akul, aku akan makan. Sa'usalli, aku akan salat. Kata sa itu bermakna adalah uridu. Artinya adalah uridu, suatu saat aku akan makan, akan terjadi, menginginkan itu, ingin atau tidak ingin, maka itu akan terjadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sataftariqu hadhil ummah, akan berpecah belah umat ini ala 73 firqah, sebanyak 73 firqah, golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam neraka kecuali satu. Yang dikecualikan oleh Nabi jumlahnya cuma satu. 73, cuma satu yang masuk, subhanallah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa mereka yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang diselamatkan daripada siksaan api neraka? Tentu ini ditanyakan oleh para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ana alaihi wa ashabi. Catat, ini sebuah kaidah. Satu golongan tersebut yang diselamatkan daripada siksaan api neraka, yang dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, yaitu mereka yang meniti suatu jalan yang telah ditempuh oleh Nabi dan juga telah ditempuh oleh sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka hendaknya kita terus berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan juga sunnahnya para sahabat. Tempuhlah jalan dan tata cara ibadah, baik itu di dalam akidah maupun juga akhlak, yaitu sebagaimana apa yang telah diamalkan dan dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Perintah Allah hanyalah memurnikan ketaatan kepada
kepadanya dalam menjalankan agama Allah tabaraka wa taala. Lihat, padahal ajaran utama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Qur'an cuma satu, apa itu? Beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah. Tidak ada berbangga-bangga, oh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah lebih baik dari nabi-nabi kalian sebelumnya. Tidak ada. Nabi mengajarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, tujuan utamanya hanya satu, ingin kembali menyeru umat ini beribadah dengan baik kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan ini yang Allah tegaskan di dalam Quran surat An-Nahl, dan telah kami utus setiap rasul kepada umatnya, Nabi Musa, Nabi Isa, dan siapapun itu para rasul, Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, begitupun juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diutus untuk hadir di tengah umatnya dengan tujuan yang sama, tujuan yang satu, yaitu adalah mengajak umat mereka untuk senantiasa mentauhidkan Allah, hanya menyembah Allah tabaraka wa taala dan meninggalkan serta menjauhkan diri mereka daripada menyembah togut. Togut ya, togut itu adalah disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, di antara makna daripada togut yaitu adalah ma'ubida li ghairillah, apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya togut, itu namanya togut. Mukhlisina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan dari orang-orang Yahudi, Nasrani, kemudian pelaku kesyirikan, melainkan hanya untuk memurnikan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan juga di dalam Quran surat Al-Anbiya, surat kumpulan para nabi, Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tiada ilah yang patut disembah dengan hak melainkan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahilah hanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Quran surat An-Nahl di ayat yang telah kita baca pun demikian. Allah tegaskan di ayat yang ke-36 dan seterusnya. Wa yuqimus shalah, dan juga Nabi memerintahkan di dalam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an untuk menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan juga menunaikan zakat jika sudah terpenuhi dua syarat, yaitu masuk haulnya, melewati 1 tahun, dan nisabnya serta kadarnya. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi lurusnya agama ini ditandai dengan apa? Keikhlasan di dalam beribadah. Kemudian yang kedua, amalan yang paling identik untuk dilakukan orang yang ikhlas dalam ibadah yaitu dua, berkaitan tentang masalah salat, dan yang kedua berkaitan tentang masalah harta. Berkaitan tentang masalah harta. Makanya berkaitan tentang harta, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Was-shadaqatu burhan. Di dalam hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, yang hadis pernah kita pelajari di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sedekah itu adalah sebagai bukti nyata, burhan. Bukti daripada apa? Keimanan. Karena orang munafik mereka berat untuk bisa menggunakan hartanya bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir surat Al-Munafiqun mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku barang sesaat, walaupun hanya sebentar, untuk apa? Bisa bersedekah. Maka bukti lurusnya agama kita ini ditandai daripada ibadah yang mulia, yaitu dari salatnya dia berupaya untuk ditegakkan, kemudian yang kedua dari hartanya diupayakan untuk digunakan di dalam kebaikan. Salatnya dia tegakkan dan hartanya dia gunakan di dalam kebaikan. Catat, ini bagus ini kata-katanya ini. Iya, catat, masukin ke status.
status WA. Ya. Status WA. Ya. Antum kan mainnya sekarang status-status aja kan. Iya, sebaik-baik status faidah ilmu. Ya, sebaik-baik status adalah faidah ilmu. Ini kalimat ana. Ya, catat by Noftriadi. Masya Allah. Taib ya. Dan demikianlah agama yang lurus, agama yang tegak dan lurus, atau umat lurus lagi adil, pertengahan dan seimbang. Jadi agama yang lurus itu yang tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tidak mencela-mencela, dia selalu teguh dan kokoh di atas ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ajaran yang telah diajarkan oleh para sahabat. Dan inilah golongan yang lurus, inilah golongan yang selamat, yang akan dijauhkan daripada siksaan api neraka. Taib. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Tentu ini adalah merupakan jaza, balasan yang Allah berikan akibat kekufuran yang dilakukan oleh ahlul kitab dan juga pelaku kesyirikan. Mereka berada di dalam neraka jahanam khalidina fiha, dalam keadaan kekal. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruk ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Dua golongan saja yang ada, kafir, mukmin. Balasannya berbeda. Kalau kafir berada dalam neraka jahanam, adapun jika dia mukmin dan juga berupaya melaksanakan amal yang telah diajarkan di dalam syariat yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berada di dalam surga. Jazaohum inda rabbihim jannatu adan, yaitu surga Adan, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang penuh keindahan, khalidina fiha abada, mereka pun kekal selama-lamanya. Nah, di sini ada tambahan abada. Nanti kita bahas insyaallah setelah dikumandangkannya adzan. Radhiyallahu anhum wa radu an, dan juga balasan selanjutnya Allah ridho kepada mereka dan mereka pun juga ridho kepada Allah. Zalika liman khasyiya rabbah, dan inilah balasan yang penuh kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang memiliki rasa takut kepada Rabbnya, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhol, kita jedah terlebih dahulu untuk mendengarkan kumandang azan salat Isya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita mendapatkan penjelasan daripada penulis hafizahullah rahimallahu taala surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6 dan sampai ayat ke-8, yaitu Allah berikan balasan sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Al-jaza min jinsil amal. Dan balasan di sini yang pertama kali disebutkan adalah untuk orang-orang kafir. Kenapa? Karena memang di awal Allah memulai surat ini tentang bagaimana perselisihan yang terjadi di tengah-tengah golongan orang-orang pelaku kesyirikan dan juga kekufuran dari golongan ahlul kitab dan seterusnya. Makanya yang disebutkan di sini balasan yang pertama yang Allah berikan adalah kepada mereka yang kufur dari pelaku kesyirikan dan juga ahlul kitab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika hum syarrul bariyah.
Sudahlah mereka mendapatkan siksaan di dalam neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Mereka pun juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksaan batin yaitu hinaan, serta siksaan badan yaitu adalah siksaan yang ada di dalam neraka jahanam. Jadi siksaan itu ada dua, siksaan badan dan siksaan batin. Dan tentunya siksaan batin itu adalah hinaan. Terkadang kita nggak disiksa, nggak dipukul sama orang, tapi dikata-katain. Kira-kira gimana perasaan yang ada dalam batinnya? Nyes ya, nyesek ya. Dihina. Kadang-kadang yang sakit adalah batin. Padahal kita nggak sambil dipukul dan dianiaya, tapi sakit hati kita. Maka siksaan itu ada dua, siksaan badan dan siksaan batin. Dan di sini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan dikatakan syarrul bariyah. Maka jangan pernah mengatakan lagi orang kafir itu baik. Mungkin secara akhlak duniawinya baik, tapi tetaplah dia di sisi Allah adalah seburuk-buruk ciptaan Allah Subhanahu wa taala jika dia mati di atas kekafiran, jika dia mati tidak di atas iman, maka dikatakan syarrul bariyah. Maka jangan pernah kita termakan syubhat, apalagi di musim kampanye. Sering disebarkan apa? Ya tidak mengapa memilih pemimpin yang jujur walaupun kafir, ya orang kafir tapi dia jujur daripada muslim, daripada dia tidak jujur. Dari mana antum tahu dia jujur nggak jujurnya? Kasihlah dia duit akan ketahuan. Kan itu belum dikasih duit, makanya antum nggak tahu dia jujur atau tidak jujur. Orang ini kan mulai goyah kejujurannya ketika sudah dikasih ujian, yaitu adalah apa? Uang. Subhanallah ya. Maka ini adalah diantara makarnya syaitan, talbis iblis yang akan membuka pintu syubhat yang menjadikan kita tertipu dengan makarnya syaitan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, jazaohum 'inda rabbihim jannat, untuk orang-orang yang beriman dan tentunya setelahnya mereka beramal soleh. Karena bukti keimanan itu dilihat dari amal solehnya. Orang itu beriman dilihat daripada amal solehnya. Wa amilus solihat, dan ini tidak bisa dipisahkan. Iman dan amal soleh ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan namanya atau innalladzina amanu amilus solihat ya. Kalau seperti itu masuklah orang-orang kafir seperti Nasrani dan Yahudi. Mereka pun melakukan kebaikan, melakukan amal kebaikan, menyantuni anak yatim, bahkan mereka membeli makanan yang dibagikan untuk orang-orang yang berbuka puasa, bahkan mereka berbagi-bagi apa? THR ketika Idul Fitri dan seterusnya. Mereka pun juga amilus shalihat, melaksanakan kebaikan, tapi karena tidak adanya iman di dalam amal soleh yang mereka kerjakan, maka amal tersebut tidak diterima. Karena syarat diterimanya amal harusnya ada keimanan. Makanya tambahkan, pada hakikatnya syarat diterima amal itu bukan hanya dua yang kita kenal dengan ikhlas dan ittiba, tetapi ada juga yang paling utama adalah apa? Iman. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa mesti memiliki keimanan. Karena orang yang bertakwalah Allah perintahkan kepada mereka untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, orang yang bertakwa pasti memiliki keimanan ya. Maka di sini harus dikuatkan imannya dan juga harus diperbaiki dan tingkatkan kualitas amal solehnya. Maka dengan iman dan amal soleh kita menjadi hamba yang paling baik dan mendapatkan balasan yang terbaik, yaitu surga Adan yang mengalir di bawahnya anhar. Kenapa kok dibawa di sini anhar? Kok masih diberikan sebagai kalimat tambahan surga mengalir di bawahnya sungai? Karena diantara yang indah yang kita suka untuk melihatnya yaitu adalah sungai. Antum sekarang ke puncak mau ngapain, Pak? Kadang karena sering di belakang tempat penginapan itu antum makan nyate-nyate, duduk di tepi sungai yang antum cari. Yang ada sungainya. Kenapa?
dengan suaranya yang mengalir merdu, kita enak mendengarkannya, kemudian dengan air yang sangat jernih, dan tentunya sungainya yang ada di dalam surga berbeda dengan surga yang ada di dunia. Maka tentu ini menjadi motivasi lagi, yang di dunia saja sudah begitu indah, apalagi di surga. Debunya aja wangi. Di sini antum debu bengek dan dia jernih, jernih. Apa kata riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmizi, bahwasanya surga itu tirbatuhu, debunya atyab minal miski, lebih baik daripada wanginya misik, dan airnya ahla minal asal, bisa diminum, bahkan lebih manis daripada madu. Nah, sekarang antum minum sungai, gimana rasanya? Beragam. Habis itu kadang-kadang sakit perut, tapi kalau di surga tidak ada, manis rasanya, bahkan lebih manis daripada madu. Kadang-kadang air pun juga yang ada di sungai dunia butek. Iya, kotor, tapi kalau di surga abyadu minas salji, lebih putih daripada salju. Ya, subhanallah, masya Allah. Maka ini diantara keutamaan daripada sungai yang ada di dalam surga, maka dijadikan sebagai kalimat yang disebutkan oleh Allah, tentu menerangkan tentang indahnya surga. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terbersit di dalam hati seorang hamba. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Artinya selama-lamanya di sini apa? Tanpa ada nikmat yang terputus, walaupun sesaat. Mereka tidak ada mati, tidak ada tidur, tidak ada sakit, tidak ada demam, tidak ada capek, tidak ada berantem, tidak ada hasad, tidak ada kesulitan-kesulitan yang sering kita dapatkan di dunia ini. Ya. Tidak ada macet. Iya. Walaupun ramai di dalam surga, nggak ada macet. Dan surga pun juga ada pasar. Ada pasar, sebagaimana diterangkan hadis ini oleh Al-Imam Naif atau Syekh Naif Ibn Mamduh Al-Sa'ud hafizallahu taala di dalam kitabnya 175 Jalan Menuju Surga. Ada pasar di dalam surga di hari Jumat, tapi nggak bau ikan. Wangi. Setiap yang datang dari sana kemudian balik ke istrinya, itu terlihat tambah lebih tampan. Kita kalau pulang dari pasar terlihat lebih Masya Allah, beda. Kalau di surga kita pulang dari pasarnya di hari Jumat lebih tampan, ya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka diantara balasan yang Allah berikan yaitu kepada mereka yang selalu ridho atas takdirnya Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, dan balasan yang baik ini pun Allah berikan kepada mereka yang memiliki hati yang takut kepada Allah. Dan ini adalah buah daripada ilmu. Buah daripada ilmu adalah bertambahnya rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan ini perkataan juga Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, laisal ilmu bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya pengetahuan, informasi yang kita miliki, tetapi hakikat ilmu, innamal ilmu, hakikat ilmu itu adalah al-khasyah, bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.